soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and Tuhan untuk bulan bahkan untuk kita semua. Kenapa? Karena perencanaan Tuhan itu adalah perencanaan atau strategi yang paling tepat. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu itu yang keliru atau setengah-setengah. Bahkan Tuhan menjelaskan itu lewat penjelasan Paulus bahwa Paulus itu adalah seorang ahli bangunan. Kalau dia ahli, itu berarti dari perencanaan dari bawah sampai ke penutupnya itu Tuhan tahu. Sehingga kita di kampung ya, cerita kampung sedikit, orang tua-tua bilang kalau bangun pagi kenapa pintu harus dibuka, kenapa jendela harus dibuka. Itu sebenarnya bicara tentang sirkulasi iman. Kalau kita punya pintu terbuka berarti tadi malam itu CO2 terlalu banyak keluar. Maka waktu pintu dibuka, udara yang segar masuk lagi. Udara yang segar itu saya terjemahkan bahwa selalu baru rahmat dan anugerah Tuhan setiap. Tidak pernah Tuhan katakan selalu baru rahmat dan anugerah Tuhan nanti siang, nanti sore, tidak. Siang nanti punya pergumulan sendiri lagi, sore nanti sendiri lagi. Tapi Tuhan bilang ketemu Tuhan di waktu pagi. Jadi hari ini bersyukur bahwa kitab Yakobus itu adalah seorang nabi yang mereka mengistilahkan dia itu adalah si lutut unta. Ada perbedaan antara unta dengan sapi. Kalau sapi itu makan kenyang, minum kenyang, tidak pernah dia duduk dengan lutut, tapi dia duduk dengan punggung. Tapi kalau unta itu dalam perjalanan jauh, dia bisa minum air itu satu kali minum 3 sampai 5 liter. Supaya dia menyimpan air dalam perjalanan yang jauh di padang gurun, air yang tadi itu bisa membasuh dia punya tubuh. Kalau unta sudah minum kenyang, dia tidak pernah dia seperti sapi tapi pasti dia duduk dengan kedua lututnya di sini. Makanya dikatakan si lutut unta setiap waktu pagi malam siang dia berdoa dengan lutut berlutut. Dan kalau kita di gereja, kalau kita berdoa berlutut kita ketahuan. Yang sering berlutut di rumah itu bapak-bapak atau ibu. Karena kalau bapak-bapak berlutut belum apa-apa kan dia gelisah. Itu tanda bahwa dia kurang bangun. Ini tanda bahwa dia jarang berlutut. Ya, tapi kalau ibu-ibu dia berlutut itu lama sekali baru dia bisa berhenti. Itu berarti dia sering melakukan, bukan berarti kita berempat dan bapak ini kita tidak pernah berlutut ya. Kita mungkin juga berlutut tapi tidak terlalu lama lah. Tapi pengajaran ini membawa kita untuk belajar dari Yakobus. Yakobus itu membawa semua, makanya ada istilah dalam semua gereja, semua keluar doa syafaat. Doa syafaat itu artinya berdoa untuk orang lain. Itu doa syafaat. Seringkali kita bilang, doa syafaat ini lama sekali. Doa syafaat ini lebih lama dari firman Tuhan. Sebenarnya doa syafaat itu doa untuk orang lain, berdoa untuk umat, berdoa untuk jemaat. Jadi kalau kita rangkum dia semua itu tidak terlalu lama. Makanya doa syafaat hamba-hamba Tuhan di rumah itu dia sebut satu-satu. Seperti Ibu Devi, Oma, Wulan, semua dia punya ini, semua itu disebut. Itu yang disebut doa syafaat. Hanya Yakobus lakukan itu karena dia mau supaya semua orang namanya disebut di dalam. Saya tidak bisa bayangkan kalau dalam satu jemaat ada 25 orang, 24 itu namanya disebut, bersatu tidak. Selesai ibadah bagaimana dengan satu? Ya, pasti dia akan, wah
saya ini domba gimana ya? Bapak pendeta sebut nama semua saya tadi mungkin, tapi Bapak pendeta kan juga bilang, akhir dari doa itu kan Bapak pendeta bilang, Tuhan ada yang tidak saya sebut, Tuhan yang tahu. Itu jawaban Bapak pendeta. Ya, pagi malam ini atau sore ini kita bersyukur bersama dengan Ibu. Ya, kami terima kasih Ibu bisa kami kenal Wulan dan sampai hari ini kita terus berdoa untuk Wulan dengan Oma, Devi. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang agape itu, agape Kristus. Jadi meskipun kita tadi saya katakan beda, tetapi di dalam doa itu kita saling berpegangan seperti itu. Bapak Ibu perhatikan kalau di angkasa kan banyak tuh masyarakat toh. Kalau kita pegang salaman begini itu biasa. Saya coba ini berdiri. Kalau kita salaman yang orang di gunung, salaman tuh kalau macam begini, dia tahan begini, oh itu dia anggap bahwa ini nih keluarga yang luar biasa. Apalagi kalau dia sudah salaman begini baru dia begini, oh itu keluarga. Ya toh? Kalau kita tidak, kita kan salaman biasa, gimana ibu baik, oh Tuhan berkati. Dan kalau mereka sudah salaman begini, baru mereka tarik kita punya badan untuk ketemu dengan dia punya badan, itu lebih kuat lah. Itu dia anggap kita itu sebagai keluarga yang luar. Tapi seringkali dia sudah salaman, dia mau tarik kita tahan badan aja. Dan kalau dia tarik kita langsung bisa, dia peluk kita, itu penghormatan. Penghormatan yang paling mendalam dalam filosofi orang Dani. Ya, jadi kita bersyukur hari ini anugerah yang datang dari atas buat anak kita Wulan. Doakannya masa depannya, karena persekutuan kayak begini tidak jarang, menurut kami itu jarang-jarang juga. Karena hari Minggu orang datang gereja, selesai gereja dia pulang dan dia pergi situ kan masih lagi. Tapi kalau gereja bisa kita berdoa, itu sesuatu yang kita pasti akan ingat itu sampai putih rambut waktu tetap ingat itu dan dengan tetap menjaga. Tuhan memberkati dan terima kasih untuk persekutuan Frida dan Anis. Oma juga ada 82 ya. Oma 82 ini kan kita ini ada posisi kepala 5 sekarang ya. Dari kepala 5 ini masih ada 30 tahun yang ngomong. Kepala 5 ada yang kepala 6, tapi Oma menjadi kepala 6. Bapak 62, luar biasa ya Bapak. 62, Tuhan bilang kan umur kita itu sampai putih rambut itu kan dia tidak menentu. 100 juga bisa putih rambut. Hari ini bulan 22, masih panjang. Tapi pasti orang tua punya hati, punya harapan, punya doa supaya non selesai, orang kerja untuk masyarakat, lalu punya suami, punya anak, apalagi kalau suaminya ada dalam Tuhan, melayani bersama-sama, aduh, orang tua hati agak tenang. Amin. Tapi kalau tidak, aduh, kita menangis terus, kita pakai silutut unta lagi itu untuk terus berdoa. Ya? Baik, mungkin itu dari kami. Biarlah Tuhan memberkati. Saya akan berdoa untuk kita semua hari ini. Baik. Damai dan sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu kekuatan pun yang mampu dan bisa menyamai kekuatan Tuhan. Karena di dalam Kristus ada kehidupan. Karena Kristus adalah pribadi yang mati dan bangkit. Dan kebangkitannya menjadi buah sulung bagi kami untuk menikmati kehidupan bersama dengan Dia. Hari ini kami penuh dengan syukur. Kami terkagum-kagum melihat bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya kepada Ibu Devi bersama dengan orang tua dan anak terkasihnya. Hari ini kami merasakan bagaimana persekutuan yang dilandasi, yang diteguhkan oleh kasih Kristus adalah persekutuan yang kuat dan kokoh,
tanpa memandang dari mana kami. Ya Tuhan, itulah kekuatan di dalam Kristus. Kami datang kepadamu mengucap syukur, mengangkat hati kami, dan mau berkata, terima kasih Tuhan untuk perencanaan strategi Allah bagi keluarga Ibu Devi. Sehingga 22 tahun lalu Tuhan menghadirkan seorang anak perempuan yang cantik. Dan hari ini dia ada dalam menuntut pendidikan, dalam mempersiapkan diri untuk ujian-ujian skripsi. Kami mendoakan dia atas nama Tuhan Yesus. Biarlah dia berjalan bersama dengan Tuhan. Langkah dan gerak dia jadi seperti yang dikatakan oleh Musa di dalam Keluaran 28. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, maka berkat satu kepada berkat-berkat yang lain akan ada padamu. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, kalau 1 tahun usia Tuhan anugerahkan kepadanya, seperti Tuhan pun katakan di dalam Mazmur 139 ayat 14-15. Selagi engkau bakal anak, aku tahu siapa engkau. Aku menenun engkau di dalam rahim kandungan ibumu. Aku tahu siapa engkau, anak kekasih kami bulan. Doa kami hari ini, kami bersama-sama dengan orang tua-tua yang ada duduk di Tuhan, mengangkat hati. Sepatah dua kata mau katakan, Tuhan terima kasih. Jaga dan lindungi anak kami bulan. Berjalanlah bersama dengan dia. Berjalan dalam kemuliaan Allah. Berjalan dalam visi Allah. Berjalan dalam keberhasilan dengan Allah. Berjalan untuk masa depan Papua. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan, kami mendoakan Ibu Dik bersama dengan Mama terkasih, bahkan keluarga ya Bapak, ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita yang sungguh bersumber dari Tuhan sendiri. Usia Oma yang 82 tahun, Tuhan memberikan sukacita untuk Oma. Begitu juga dengan Ibu Devi dan semua keluarga, sahabat-sahabat dan Ibu Devi yang ada bersama dengan di gereja, bahkan sahabat-sahabat yang lain. Kami berdoa dalam nama Tuhan Allah yang hidup. Kami pun mendoakan terkasih kami, Bapak yang di sana. Kami terlalu percaya Tuhan berkata, yang di sana di dunia ada kami bersama-Mu. Dokter biasa, segala-gala dokter, Tuhan jamah mata kasih, mata mungkin Tuhan Tuhan, sehingga seluruh orang tubuh syaratnya Tuhan berikan selamat. Terima kasih hari ini sekali dalam sukacita bersama dengan anak kami Wulan. Kami terus mendoakan dia sehingga dia boleh berhasil, dan keberhasilan itu adalah sebuah kebanggaan untuk keluarga. Keberhasilan itu adalah sebuah campur tangan Tuhan untuk kehidupan anak ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah persekutuan kami benar-benar dijaga, dipelihara, dan kami terus bertumbuh, kami terus bertambah, dan kami terus berdampak di mana saja kami berada. Kami berdampak kepada kota ini di mana kami tinggal. Terpuji ya Allah Bapa di surga. Akhirnya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, di dalam kekuatan pertolongan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati anak kami Wulan. Semua kami yang ada hari ini, Tuhan memberkati kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. When I am down and oh my soul so